Halo Nabila, oh my god, udah lama banget ya nggak ketemu. Kita waktu itu rencananya mau ketemu tapi nggak jadi Iya, kan, karena sama-sama sibuk. Terus jarak kampus gua sama jarak kampus lu juga jauh banget, mau ketemuan juga sekalinya kosong juga. Itu cuman beberapa jam tetap aja doang. pasti ada acara lain. Lo kayak lo itu lu nya sibuk, gue nya lengang, lo nya lengang, gue nya sibuk. Aduh. Tapi gue lihat-lihat nih ya, gue lihat-lihat kayaknya lu nih makin kesini makin kesana nih. Maksudnya eh, lu kayaknya sekarang kalau misalkan gue lihat-lihat nih, lu ngobrol sama teman-teman baru lo, sama ya pokoknya sama lingkungan teman-teman, sama orang-orang lingkungan lo lah. Lu kayaknya ngomongnya tuh ceplos-ceplos banget nih. Lu ceplos-ceplos terus belak-belakan. Tapi sebelumnya gue pengen nanya deh, lu itu orang apa sih? Gue itu orangnya orang kalau adatnya ada adat Betawinya, ada adat Jawanya juga. Gitu. Oh, kalau misalkan gue denger-denger ya, biasanya ini biasanya sih dari stereotip orang-orang sih. Orang Betawi tuh emang ini ya, kalau ngomong tuh emang belak-belakan, ceplos-ceplos yang kayak gitu. Itu kenapa sih? Ya karena orang Betawi itu ngomongnya apa adanya mereka gitu. Karena orang Betawi ini ngomongnya suka walaupun suka nyakitin buat orang lain, tapi mereka ngomong sesuai sama apa yang mereka omongin gitu loh. Langsung pada inti permasalahannya. Oh, enggak ini ya, enggak bertele-tele kalau ngomongnya. Iya, kurang suka sama orang yang bertele-tele. Oh, oh, oke oke. Terus abis itu nih gue pengen nanya deh. Lu kan orangnya tuh religius banget ya, keluarga lu tuh religius banget. Tapi kayaknya kalau misalkan gue lihat-lihat ya, tetangga gue juga banyak sih orang Betawi. Jadi gue juga sering ngeliat kalau misalkan mereka ini tuh sering banget kayak pergi ke masjid, terus habis itu suka ngadain kayak apa amal dari masjid gitu. Tapi itu emang Betawi tuh ini ya identik sama hal-hal yang religius. Dibilang religius sebenarnya sih kalau dilihat dari sejarah yang menurut gue memang orang Betawi itu amat sangat memegang teguh agamanya karena kebanyakan orang Betawi itu mayoritas agamanya Islam, bahkan acara besar mereka tuh ada berbau-bau Islami begitu. Pokoknya jangan pernah main-main sama orang Betawi dan kalau untuk agama pasti mereka mungkin bakal marah ya. Wah. Menurut teori negosiasi wajah, orang-orang yang berlatar belakang budaya yang berbeda memiliki bentuk citra atau identitas sendiri. Menurut Stella Tingtumi, hal ini wajah didefinisikan sebagai image diri seorang terhadap individu lain atau terhadap budaya lain. Teori negosiasi wajah memiliki daya tarik serta penerapan lintas budaya karena Tingtumi ini berfokus pada sejumlah populasi dan kebudayaan yang berbeda. Teori ini juga mempelajari bagaimana kita mengetahui atau mempelajari bahwa orang-orang dari budaya yang berbeda mampu berkomunikasi atau mengelola pendapat mereka yang berbeda. Dan pada awalnya saya mengira kalau budaya Betawi ini memiliki kebiasaan berbicara dengan nada yang tinggi, belak-belakan, atau cepat-ceplos. Karena itu bentuk cara mereka berbicara apabila mereka sedang marah atau dalam situasi konflik. Tetapi ternyata berdasarkan dari hasil wawancara yang saya terima dari teman saya berbudaya Betawi, itu memang bentuk komunikasi mereka. Karena mereka ini tidak suka perbincangan yang banyak basa-basi atau lembek. Orang-orang yang berbudaya Betawi ini juga lebih suka perbincangan yang straight to the point dengan maksud dan tujuan yang jelas. Mereka juga berbicara apa adanya. Orang-orang Betawi ini juga ternyata memegang teguh agamanya dan mayoritas dari mereka itu beragama Islam. Maka dari itu, tidak jarang apabila kita sering menjumpai acara besar yang mereka selenggarai itu identik dengan agama yang mereka anuti, yaitu agama Islam. Dan bisa juga disebut kalau mereka itu religius. Dan itu merupakan bentuk kesimpulan dari introspeksi diri, sekaligus mengaitkan asumsi saya terhadap budaya Betawi dengan hasil wawancara saya dengan teman saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.